Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Shadaqallahul azim. Warga Gading Regensi yang saya hormati, jamaah Baitur Rahman yang berbahagia, sebenarnya saya sudah gantung mic, tapi saya tidak diam karena saya punya pesantren. Alhamdulillah, ketika saya ceramah, cita-cita saya pengen punya pesantren. Makanya bisyarah itu amplop tiud. Duit dari ceramah itu 80% dipakai ngebangun pesantren. Sekarang sudah jadi pesantren Al-Jauhari. Santrinya baru 1.500 orang. Dari Papua paling jauh santri saya, Samarinda, ya semua pulau sajalah, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Lampung, Jambi, semuanya gitu kan. Ada dari Bali juga ada, alhamdulillah. Sekarang malah jadi nikmat saya. Sampai saya pindah, padahal saya belum pensiun. Saya masih dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung bersama kakak saya. Kalau kakak saya dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bu Profesor Aan Hasanah itu, Profesor Dr. Aan Hasanah. Kalau saya tidak jadi profesor, susah, karena memang saya kerjaannya ceramah bukan nulis. Kalau jadi profesor harus bisa nulis jurnal. Kalau saya tukang ngomong, gitu kan, bedanya begitu. Kalau profesor tukang nulis, kalau saya tukang ngomong, gitu aja. Padahal kalau ada yang nulis omongan saya sudah jadi profesor, pesingnya gitu. Gitu ya. Jadi gitu. Nah, jadi kalau tadi disebut oleh protokol, saya naik panggung dari mulai 4 tahun, memang betul. Dulu saya dikenal mubalik cilik. Jadi anak ajaib itu karena memang keletik-keletik terus bisa pidato 1 jam. Bahkan disebutnya sihir dulu itu sama orang-orang yang hasud itu. Tapi bakat saya banyak, bakatku butuh terutama gitu kan. Jadi saya ikut MTQ, saya ikut lomba dalang, saya ikut lomba silat. Akhirnya saya mikir, MTQ jadi juara Jawa Barat kalah, juara kedua berarti bukan bidang saya. Begitu kan, ngedalang juara 2 Jawa Barat berarti bukan bidang saya. Pidato jadi juara nasional, ini bidang saya, gitu kan gitu. Tapi ilmu itu kan meskipun berbagai macam, alhamdulillah bermanfaat. Jadi kalau saya nyanyi, saya ngajinya di Kurokan, emang saya qori gitu kan. Kalau saya nyanyi, emang saya mau jadi penyanyi juga tadinya gitu kan, nyanyi. Makanya saya dulu ditentang ceramah saya ini, ceramah yang menolak mainstream, keluar dari mainstream karena nyanyi. Sampai banyak kiai yang ngomong, ini ustadz nyanyi aja gitu. Tapi sekarang alhamdulillah banyak pengikut saya. Jadi sekarang malah banyak ustadz yang nyanyi aja, yang lebih gila lagi, bawa organ ke panggung gitu. Bagi saya tidak apa-apa, karena sebenarnya berkesenian itu tidak salah. Yang salah itu orang yang berkesenian, seninya itu tidak salah.
Bahkan Rasulullah zuyyinul Quran bi aswatikum, kan itu seni. Hiasi Quran dengan suara kamu. Kenapa Rasul milih Bilal? Karena Bilal paling bagus suaranya. Bilal itu diirii ya. Sampai iri itu para sahabat, sampai ngomong begini, ya Rasulullah, tidak ada lagi orang yang tukang azan selain orang hitam Bilal yang seperti manuk gagak. Bayangkan, geus hideung disebut manuk gagak saking bencina sahabat begitu. Kenapa? Karena suaranya paling bagus, Pak. Makanya yang azan di sini yang bagus suaranya. Ulah aki-aki rek pae. Salatu khairum minan naum. Mereka hudang teh sare deui da naumna panjang teuing. Salatu khairum minan naum, kan enak gitu kan, begini. Salatu khairum minan naum. Gitu. Jadi begitu cerita saya pulang ke Garut sekarang ngurus santri. Sekarang keenakan ngurus santri, Pak. Jadi males undangan tuh, yang ngundang terus. Pokoknya kalau ngundang mah dulu mah gaya nih, rada sombong dikit nih. Tidak boleh ya sombong, enggak apa-apa, ini mah cerita aja lah. Itu kalau ngundang saya tuh 6 bulan ke depan, waiting list gitu kan kalau dulu itu. Sekarang sudah tidak, makanya Profesor Aan gimana? Saya tuh nggak sungkan menolak ke beliau. Karena saya juga banyak kepentingan pada beliau. Jadi kita win-win solution Profesor Aan gitu kan gitu ya. Jadi apa? Nggak bisa ngomong aja, akhirnya siap Prof begitu kan gitu. Jadi betul tadi kata MC bahwa kedatangan saya salah satunya ada. Dan bagi saya sebenarnya datang ke sini apa ya? Ini orang-orang intelek gitu kan, orang-orang hebat. Mau ngomong apa saya di sini? Gitu kan? Mau ngomong yang ringan-ringan sajalah ngomongnya ya. Kita mau ngomong tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semuanya ingin diakui umat Nabi Muhammad, ngaku umat Nabi, ibu-ibu di luar ngaku. Biasanya saya yang di depan tuh ibu-ibu, yang di belakang bapak-bapak biasanya. Ibu-ibu tuh kan lebih enak diajak ngobrolnya, beda dengan bapak-bapak suka jaim. Bapak-bapak mah kadang-kadang pengen ketawa aja ditahan, bapak-bapak mah gitu. Kalau ibu-ibu mah terbuka, ketawa, wah gitu ibu-ibu mah. Kalau bapak-bapak mah suka jaim, suka begini, padahal hayang seri teteh. Itu kan gitu. Bapak-bapak teh sakit wungkul lah jara raim gitu. Tapi enggak, di sini malah kita santai saja lah. Karena saya tidak bermaksud menggurui, kita ngobrol saja. Makanya bahasanya berkeluarga saja. Hadirin, sebenarnya jadi umat Rasul itu punya ciri. Saya jadi dosen di UIN kan punya ciri. Satu, saya harus terdaftar, gitu kan. Saya punya NIP, gitu kan. Saya juga punya base campnya di mana, gitu kan. Di fakultas apa, gitu. Dekannya siapa, gitu kan. Minimal saya punya NIP, NIP, gitu kan. Saya tahu NIP saya karena tiap hari fingerprint. Harus masukin nomor itu. Jadi minimal saya punya NIP, punya ciri. Gitu kan, saya gajian. Itu ciri jujun jadi dosen. Ngaku dosen, saya dosen, ngajar mahasiswa ente. Kemudian ngabimbing mahasiswa ente. Kemudian NIP tidak punya. Bagaimana jadi disebut dosen gadungan. Kan gitu. Kita jadi umat Nabi Muhammad ngaku doang. Cirinya mah belum tentu pas, Pak. Dan umat Muhammad mah punya ciri atuh. Nah, kita mah ngomong ciri umat Muhammad saja sekarang mah. Nah, bagaimana cirinya? Quran yang menjawab yang tadi saya bacakan. Kalau itu dilakukan, nggak usah ngaku umat Nabi Muhammad. Muhammad pasti ngaku jadi umatnya. Kalau itu tidak dilakukan, meskipun ngaku-ngaku nggak bakalan diaku. Saya baca Qurannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngaji pakai mujawad, tidak pakai murotal. Tapi nggak apa-apa yang suka murotal. Tapi jangan suka ngeledek yang mujawad.
ngaji di gitu-gitu sudah aja murotal teu bisa mah teu bisa we geus gitu. Tong sok loba ngagayaeun mah sok loba jelema teu bisa, tapi sekarang kan banyak yang begitu. Dia semangat ke agamanya tinggi, tetapi kadang-kadang suka merasa diri paling benar gitu. Nah itu yang paling saya tidak suka. Nggak ada dari sononya ngirim Fatihah pada yang mati tidak sampai. Kata siapa tidak sampai? Sampai. Bukti tidak sampai, nggak balik lagi Fatihahnya. Nggak balik lagi. Dan untuk sampai mah balik doi surat ge. Gitu. Jadi nggak usah begitu. Kita mah toleran saja dalam hal yang sama. Mari kita bekerja bersama-sama. Dalam hal yang berbeda, mari kita sama-sama bekerja. Kan enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua masuk ke Masjid Baitur Rahman. Penuh. Dalam hal yang berbeda, mari kita sama-sama bekerja. Yang satu tidak usoli, yang satu usoli. Ya udah nggak usah ribut. Sama-sama bekerja saja. Enak kan hidup begitu. Ini masih mikir masjid ini. Ini masjid apa ini? Persis Muhammadiyah NU. NU persis Muhammadiyah. Begitu yang benar. Itu yang benar, bukan NU persis Muhammadiyah dikotak-kotakan. Sekarang tuh partai Islam itu kalah itu karena di kota-kota. Kalau saya punya ide sekarang bikin partai itu 2 saja, partai agama, partai negara, kita pasti menang. Sudah tidak ada P3, tidak ada PKB, tidak ada PAN, tidak ada PKS, satukan saja partai agama. Sudah, tapi kan susah. Semua orang suka jabatan. Udah seperiode pengen 2 periode. Dalam periode pengen naik ke provinsi, provinsi naik ke, duit sih dalamnya. Makanya saya bilang partai saling lempar dengan tai. Maaf kalau ada anggota dewan di sini, betul lah. Jangan ngomong ke saya tahu. Makanya saya tidak mau jadi kiai ngeunah jadi kiai, tidak ada pensiunnya. Ada dosen ada pensiunnya. Kiai mah tidak ada. Makanya saya mah mending jadi kiai saja gitu kan. Mending kiai jadi bukan jadi kiai, karena ada jadi kiai, ada kiai jadi gitu kan gitu. Baik, saya bacakan. Saya pakai mujawad, pakai lagam kalau ngajinya, meskipun sisa setruk saya coba ya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah, firman Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, yang ma'ahu, yang bersamanya. Yang pertama asyidda'u 'alal kuffar. Mereka itu keras terhadap kafir. Satu tuh cirinya. Jadi kalau orang Gading mau diaku umat Nabi, ibu harus keras terhadap kafir. Bapak tuh harus keras. Kalau nggak keras, nggak bener. Ya Bu ya. Tapi keras dengan kasar beda. Persib main keras, bagus. Persib main kasar, kartu merah. Persib main keras, segen lawan. Persib main kasar, WO, kartu merah 5 orang keluar. Bapak keras, istri mau keluar dari rumah tidak pakai jilbab. Mama mau kemana? Mau ke tetangga pakai jilbab. Atuh Pak, kata tetangga pirage, tidak ada pira-pira. Tutup 1 helai rambut. Nanti 1 ular akan makan kepala mama. Mau dimakan ular nanti di akhirat. Langsung ditutup. Keras itu. Dan bapak memang harus keras. Kalau lembek bapak itu memang tidak bagus. Tapi bapak tidak boleh kasar. Kemana kamu? Kenapa tidak pakai jilbab? Saya tampar kamu. Nah, itu kasar itu. Islam umat Muhammad bukan kasar, tapi keras.
Beda, awas. Sekarang umat Islam itu menjantakan keras jadi kasar. Gereja kita bakar. Dulu ada kejadian kan, Tasik dibakar gereja. Makin gede, makin bagus sekarang gereja di Tasik. Ada orang kafir, usir, nggak ada. Nabi di Madinah hidup dengan Yahudi, Nasrani, Majusi. Keras itu kalau dalam Quran prinsip. Ketika Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan kawan-kawan ngajak pada Nabi, yuk sekali-kali kita ibadah. Kamu hari ini ibadah ikuti aku, besok ibadah ikuti aku. Tegas Al-Quran menjawab, lakum dinukum waliyadin. Lu gue. Itu keras. Umat Islam sekarang, umat Muhammad harus keras. Pakai jilbab, ada orang bilang, weh, itu pakai baju jilbab, weh, sekarang mau kuno. Biarin. Ini gua, kamu. Jadi sekarang neng yang cakep-cakep pakai jilbab sejak kecil ya, Neng ya. Pakai jilbab. Awas, banyak yang cantik bararaong sekarang. Nah, nu gelis loba nu baong. Nah, aku naon nu baong loba nu gelis siga nama Kang Omen. Asaing hade rupa gunta ganti jalu tesirikna unggal minggu. Gitu kan. Sekarang musim itu TikTok musim. Kulit koneng kelir cangkang cau. Huntuna bodas tipung tarigu. Biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Apa ada menang apalkeun bieu. Ngana atuh beut di mumurah geblek hirup hayang jadi runtah. Ulah osok daek gunta ganti jalu komo mun poho di baju. Musim sekarang TikTok. Ibu-ibu gak apal eta teh Pak. Makanya saya juga sekarang main TikTok. Buat apa? Buat melawan itu. Tapi TikTok saya TikTok dakwah. Makanya Bapak lihat TikTok saya, lihat channel saya Jujun Junaidi Official. Subscribe, like, share, and comment. Kan Pak Jujun sudah tidak dakwah. Saya punya pengajian bulanan di rumah. Ya itulah kontennya, sebulan sekali aja cukup gitu. Saya tidak boleh menghilangkan rekam jejak digital saya dalam kebaikan. Gitu. So, dulu saya kan terkenal ketika belum ada sosmed. Gitu. Sekarang begitu sosmed rame saya pensiun. Tapi saya tidak boleh tidak meninggalkan jejak. Gitu. Jejak saya adalah pesantren dan ya Jujun Junaidi Official. TikTok saya bikin. IG oke. Gaul. Gitu. Makanya semua yang lagi viral di mana di TV, di TikTok, di mana saya ikut. Nah, gitu. Maaf kalau tadi saya nyanyi itu ya Bu ya. Nah, Neng jangan sampai masuk pada runtah begitu. Jadi Neng pakai jilbab, tutup. Mahal, barang mahal tuh ditutup. Kalau barang mahal coba di mall gede. Bisa dicoba gitu? Nggak bisa. 5.000 perak. 5.000 perak. Itu mah obral. Cobaan. Teu cocok alungkeun. Ganti deui. Teu cocok lempar. Gitu kan? Kalau barang mahal makan nggak bisa. Dibuka aja nggak bisa tutupnya. Beli dulu. Itu barang mahal karena sudah dijamin. Barang mahal itu dijamin kualitasnya. Gitu. Wanita pun dibungkus tuh rapi, itu mahal. Berikan nanti kepada yang halal. Gitu. Ibu tuh mau spa silakan, spa muslimah. Mukanya mau pakai SK2 boleh. Mau pakai sulwaso boleh. Mau pakai lamer silakan. Kau Pak Kiai tahu? Ya tahu karena istri saya. Gitu kan. Silakan.
Tapi buat siapa? Buat suami. Gitu. Jadi umat Islam itu punya prinsip, kamu, saya. Nggak boleh campur aduk. Umat kafir punya agamanya. Kita punya, itu yang disebut keras. Nabi itu keras pada kafir, nggak bisa. Asyidda 'alal kufar. Nah, sekarang aneh gitu kan. Dulu saya pernah ceramah ketika Tasik bersinar. Aneh, gereja dibakar, masjid kosong. Sekarang ini masjid yang harus penuh. Gitu. Umat Islam asyidda 'alal kufar. Satu tuh. Yang kedua, rohama'u bainahum, saling menyayangi antara kita, antara muslim, antara mukmin. Mulai oleh bapak dan ibu di rumah. Saling menyayangi antara suami dan istri. Kalau sayur kurang garam jangan marah-marah. Maneh mah rumah tangga 17 tahun masih keneh teu bisa nguyahan, masih keneh pangset ngangeun teh, bodoh pisan, belegug pisan, keluar itu. Ibu digitu-gitu kan nggak enak ya. Biasanya wanita kalau sudah tersinggung keluar kewanitaannya, bibirnya kan banyak wanita itu, langsung ngomong kan, teh ngurus anak saya tes obat-obat, capek, isuk-isuk nyeuseun nyetrika, ngumah wadang, ngumah piring, beberes, sasapu. Ngurus anak sia opat-opat, nu hiji budug, nu hiji kutil. Da budug mah turunan ti maneh, kutil turunan ti aki maneh turunan ti buyut maneh, turunan sia mah da kararutil. Suaminya kan enggak enak, maneh sia mah mau kolot aing dicabok, silakan. Geplok, dipukul. Kan enggak boleh. Udah begitu nyanyi istrinya, lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu, pulangkan saja sudah. Geus pulang mapan gulupak kolepak sorangan teu enak. Mulai datang lagi, rekonsiliasi. Datang, maaf kemarin papa itu kalepasan jurig, da sia jurigna. Nyatu hayu atau orang balik deui demi anak, daripada dayakeun kan nyanyi cukuplah, jangan menambah derita lagi, terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup ku menahan sakit, kan ditolak gitu kan. Makanya rohama bainahum, antar kita saling menyayangi, saling mengasihi antar sama muslim sama mukmin. Rasul tuh jangankan antar sama muslim sama mukmin, kafir aja kafir meludahi, bah. Rasul mau ke masjid diludahi, bah, tidak marah, senyum. Subuh kedua, eta meludah geus dikuek-kuek ti jam 8 Isya ngadaguan subuh, kuek. Nah Rasul lewat, bah, diludahi lagi, tersenyum. Begitu tidak ada yang mudahi, Rasul bertanya, kemanakah gerangan langganan saya? Langganan apa Muhammad? Langganan ludah. Oh yang suka mudahimu, iya. Sedang sakit, Masya Allah. Rasul nyari rumah orang yang suka meludahi itu. Di Gading Regensi anu kitu hebat. Di Gading Regensi mameureun mawa balad 40. Mawa bensin 4 jerigen, dibakar rumahnya. Atau minimal diajukan ke pengadilan. Oh gitu kan, hukum gitu kan. Sekarang bahkan ada anak menggugat ibunya. Astagfirullahaladzim. Coba kebayang, Nabi datang, udah ketemu rumahnya, diketuk. Peace be upon you. Anybody who would you like to help me to open the door please? Do gaya bahasa Inggris menang ngapalkeun. Dari dalam buka, siapa di luar? Saya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad yang suka kau ludahi. Ngapain kesini? Ajak berantem? Tahu aja kamu, saya lagi sakit. Tunggu dong, saya sehat. Sudah suzon. Karena dia suka melakukan itu pada Nabi. Sanes, bukan, saya kesini justru mau melayan kamu. Karena saya dengar Anda itu sedang sakit. Saya mau menengok.
Antara kepercayaan dan tidak, si kafir buka pintu. Begitu buka pintu, ternyata orang yang dibenci, yang diludahi datang pertama kali. Tetangganya, sahabatnya, kerabatnya belum ada satupun yang datang. Sujud saat itu, syahadat. Belum pakai ayat, belum pakai hadis, baru pakai akhlak. Begitulah Rasul. Sekarang tanya, maaf ini kan kompleks. Ya kompleks. Elit lah. Sekarang tua, kenal nggak dengan tetangga? Kan banyak yang tidak kenal dengan tetangga biasanya. Di sono. Kalau di sini mah 1-2 lah gitu kan. Banyak yang kenal tetangga. Makanya ada tempat untuk berkenalan dengan tetangga. Ya ini di sini. Makanya umat Muhammad yang ketiga, tadi saya lihat anak-anak bawa bingkisan segala macam, luar biasa. Itu bentuk rohani. Tapi kalau ngurus anak yatim, awas ya. Jangan 10 Muharram saja. Jangan pada peringatan-peringatan begini saja. 10 Muharram ngurus anak yatim, diusapin kepalanya, diundang. Sudah itu setahun dibiarkan. Ngurus budak yatim tak gitu. Bukan begitu. Kamu anak siapa? Kamu sekolah enggak? Saya biayai kamu. Begitu ngurus anak yatim yang bener mah. Dan dipanggil tanggal 10 Muharram, diusapin kepalanya. Udah gitu dibiarkan saja. Dan diundang lagi, dipoto lagi, dipermalukan. Datang ke rumahnya, kasih. Begitu, biar mereka tidak malu. Saya serius nih. Saya sekarang sudah mulai di Garut itu. Gak boleh mereka diundang. Kita yang harus datang. Bahkan kalau bisa malam, biar mereka tidak malu. Gitu, ini mau ngundang anak yatim, dipoto, wow, anak yatim, kan kasihan mereka. Mereka kelihatan orang miskin yang butuhnya, malu. Semiskin-miskinnya orang, dia punya rasa malu. Jangan dipermalukan dong. Kok sedekah begitu? Kok sedekah yang baik itu tangan kanan ngasih, tangan kiri tidak tahu. Itu yang benar. Ini dipoto, diekspos. Hati-hati. Ini sekarang perkara akhirat jadi perkara dunia sekarang. Perkara dunia jadi perkara akhirat. Hati-hati. Rahama bainahum. Oke, 2. Makanya kita punya ini. Punya masjid ini. Tarawum ruk'a sujada. Ciri umat Muhammad yang ketiga, engkau akan melihat umat Muhammad itu suka ruku dan suka sujud. Nah ini. Orang-orang yang tidak kenal di sini berkenalannya di masjid. Kata Rasul, tidak sah tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang disebut dengan tetangga masjid? Rasul menjawab, kullu man sami'an nida. Siapa saja orang yang mendengar suara azan. Nah, tetangga itu. Saya mah Pak Kiai 100 meter dari masjid, kedengaran suara azan, kedengaran tetangga. Saya mau pakai 200 meter dari masjid, kedengaran suara azan, kedengaran tetangga ke masjid. Jadi begitu. Sekarang kan tidak ada istilah tidak kedengaran suara azan, benar? Ke masjid. Ibu-ibu, Bu, saya tanya nih, dakwah itu tanggung jawab kita, tanggung jawab Jujun saja. Jadi dai ya, saya dai, ibu da'iyah. Kalau laki-laki itu kan da'i perempuan, da'iyah. Laki-laki qori perempuan, qori'ah. Laki-laki mubalig perempuan, mubaligo. Kalau bahasa Arab mah laki-laki anta perempuan, anti. Laki-laki kunta perempuan. Nah itu. Jadi dakwah itu bukan tanggung jawab saya saja, tanggung jawab ibu juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toel suami ibu. Kalau toel ngerti semua ya. Ditoel. Pak, azan. Kata suaminya, iya azan. Siapa bilang dangdutan? Ke masjid. Enggak sholat? Sholat atuh. Di mana sholatnya? Ya di rumah. Ya udah. Nih, mukena. Nah, gitu. Ibu kasih mukena ya. Ibu punya mukena 2 enggak? Banyak. Kalau suami sholat di rumah, kasih mukena.
Nanti suaminya kan protes. Kamu udah gila? Gua kan laki-laki. Laki-laki mah di masjid Baitur Rahman, Pak. Kalau bapak sholatnya di rumah berarti perempuan. Nih pakai mukena, sok imam. Begitu, jadi bapak-bapak yang suka sholat di rumah pakai mukena. Jangan pakai sarung. Dah yang di rumah mah perempuan atau Pak. Perempuan mah pakai mukena. Di rumah mah derajatnya satu, itu pun kalau benar Fatihah. Maaf Pak, begini-begini juga saya ini mantan sebelum sakit, mantan Dewan Hakim MTQ tingkat Jawa Barat Pak. Begini-begini juga. Jadi kalau saya cek bapak-bapak ini satu-satu yang ada Fatihahnya, saya tidak yakin 100% benar semua. Udah kebayang Fatihahnya nggak benar, sholat sendirian di rumah, dapat apa Bapak? Dapat apa? Saya Pak Jujun, kalau di masjid juga kan sama, saya jelek. Kan ada yang bagus, minimal imam bagus. Terbawa Bapak, 27 derajat. Itu pentingnya. Jadi bagi mereka yang bacaannya masih jelek, sudah bacaan jelek, di masjid atuh, ya Allah udah jelek, di rumah lagi, hidup lagi. Allahu Akbar. Di masjid. Ibu-ibu dakwah ya Bu ya. Ayo Pak ke masjid. Ternyata suaminya bandel, dablek, pakai bom. Bom ibu-ibu. So kalau nggak ke masjid nggak dikasih lagi sama mama. Kalau dibilang begitu pasti nggak gurubuk dah bapak-bapak tah. Langsung pakai. Pas mau ke masjid hujan, Pak hujan. Jangan berhenti dakwanya. Payung. Nyiprat nanti kotor, bawa salin. Leur licin nanti terpleset, mawa itek, pakai tongkat. Itu baru dakwah yang hebat. Ini mah bukan. Pas mau ke masjid, Pak jangan ke masjid atuh mama takut. Ibu teh istri setan. Karena banyak istri yang jadi setan. Ini kalau ibu punya dakwah di Gading, ini nggak cukup nih Masjid Baitur Rahman, nggak cukup Pak Ketua DKM ini. Kalau ibu-ibunya dakwah, ini banyak yang tidak dakwah ibu-ibunya pasti. Kadang-kadang kalau ada sepak bola, ada Persib, Makomo, kosong masjid teh. Saya punya teman 3 orang dulu, saya juga senang Persib, 3 orang dulu, sampai yang satu mah rukun iman tuh 7. Rukun iman mah 6, saya bilang 7 gua mah. Apa yang ke-7? Iman ke Persib gitu. Yang parah lamun pupujian kan dulu mah di kampung suka pupujian sebelum adzan tuh. Si eta mah bahaya itu kalau ada Persib. Ulah sok salat di imah, upami aya masjid mah pribumi atawa semah kajabi aya Persib mah. Parah saya bilang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah wudu. Luar biasa. Orang maaf, orang kafir lewat ke masjid, masjid banyak, nggak bakalan bergidik. Kalau masjidnya kosong, ya cuma segitu persatuannya. Tapi kalau masjid-masjid penuh, berdiri buru Roma mereka. Karena kekuatan umat Islam itu sesungguhnya di masjid adanya. Terima kasih bapak-bapak sudah jadi ahli masjid. Yang belum ke masjid ya Pak ya. Gitu. Sholat di masjid. Jauh-jauh di Masjidil Haram, enggak di sini lah Masjid Baitur Rahman we. Da mustaqbilal Ka'bah sama. Yang suka usoli, sholli fardhu subhi, yang tidak usoli enggak apa-apa, enggak usah ribut lah. Ngapain sih usoli enggak usoli, yang penting salat. Kunut enggak kunut, yang penting mah salat subuh. Begitu ya. Jangan sampai justru salat subuhnya tidak ada yang salat, ribut aja yang begitu. Itu ya. Imamnya yang bagus, tapi imam juga harus tahu diri. Jangan karena dia hafiz, wah baca Qur'annya panjang, surat Al-Baqarah jadi 2 rakaat. Ada orang yang baru insaf, baru mau masuk
Surat Al-Baqarah 2 rakaatnya kepanjangan lah. Besoknya dia datang lagi ke masjid, tapi nanya dulu ke imam, "Mam, yang kemarin kamu baca surat apa?" Al-Baqarah. "Apa artinya Al-Baqarah?" "Sapi betina." "Kalau sekarang mau baca apa?" "Sekarang surat Al-Fil." "Apa artinya?" "Gajah." "Maaf, Mam, saya nggak jadi sholat. Baca surat sapi aja capek saya," katanya. Kesel, apalagi surat gajah. Pokoknya imam tahu lah, di belakang ada bapak-bapak yang sepuh. Jangan sok. Saya ini nggak suka imam di masjid-masjid sekarang bacanya panjang-panjang. Saya mah orangnya tegas. Ini mau pamer. Lihat di belakang banyak orang tua. Kan orang tua mah sholatnya balik kita gini. Sambil menahan, kan lututnya sudah tidak ini lagi. Makanya jaga. Apa? Supaya apa? Supaya khusyuk salatnya. Jadi Rasul tidak banyak yang panjang-panjang bacaannya. Gitu kan. Kalau Rasul subuh, ad-duha dan al-insyirah. Kalau harus tahu kebiasaan Rasul itu harus sampai detil. Subuh Rasul itu ad-duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fawa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa'addits. Allahu akbar. Cukup. Wah, Al-Baqarah 2 rakaat. Isukan malah di nusawalat. Jadi dakwahlah kita, bukan pamer. Karena nanti di akhirat itu mau balik ini masuk neraka bisa jadi. Begitu. Hei Jujun, apa kerjamu di dunia? Amar ma'ruf nahi mungkar. Buat apa? Buat menegakkan syariat. Kadzabta, bohong kamu. Kamu ceramah hanya ingin didengar orang, dikagumi orang, ditepiki orang, disukai orang. Kamu bukan untuk mensyiarkan ajaran aku. Masuk neraka kamu. Imam ke neraka, qori ke neraka. Kamu kerjanya apa? Imam, qori. Buat apa kamu? Mendengungkan syiar Engkau ya Allah, membacakan wahyumu ya Allah, Quran ya Allah. Untuk apa? Biar ajaranmu membumi. Bohong, kadzabta. Kamu bohong. Kamu jadi imam biar dipuji. Kamu bacaannya banyak. Kamu bagus suaranya. Kamu bacaannya hafal semua. Biar dipuji sama orang gading regensi. Ke neraka kamu. Hati-hati. Allah mah nggak lihat wajah, nggak lihat suara, nggak lihat wajah, nggak lihat potongannya. Allah lihat qalbu. Bapak sholat di masjid Baitur Rahim, qalbunya kepada Allah, bisa mengalahkan yang sholat di depan Ka'bah, tapi qalbunya kemana-mana. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Dan mereka sedang tidak sholat meskipun di depan Ka'bah, kecuali mereka sedang bersiul dan bertepuk. Ini pasti banyak yang sudah ke Mekah. Coba yang umrah, yang haji, pernah nggak ibu melihat di depan Ka'bah orang sholat sambil bersiul? Ada nggak? Nggak ada. Allahu Akbar. Ku menangis, nggak ada. Ada orang yang bertepuk? Tidak ada. Yang disebut bertepuk dan bersiul itu bukan bibirnya, bukan tangannya, tapi hatinya. Badannya di depan Ka'bah, hatinya di gading. Kan banyak sekarang yang begitu ya Bu ya. Lagi sholat ibu sampai poho rokaat, bener tuh? Ya teh 3 rokaat gitu guys, karek 2 rokaat. Nah jujur lah, banyak yang begitu ya. Iya, karena hatinya tidak menghadap Allah. Gitu. Kalau sudah ngaji ini nanti ngaji toriko saya kepanjangan nanti. Nah, pasti waktunya terbatas. Ini harus
harus diundang lagi kalau ngaji ini. Ya, harus diundang lagi khusus bicara tentang nahwul qalbi, tentang bagaimana hati. Karena yang Allah lihat bukan penampilan luar, tapi hati. Gitu kan, karena hati maka hati-hati. Tidak ada rambu-rambu di jalan, awas mata-mata di jalan, tangan-tangan di jalan, kaki-kaki di jalan, nggak ada. Awas hati-hati di jalan. Jadi mata mah gimana hati? Kalau hatinya nggak bener, maka truk aja dicium. Karena hatinya sedang ingat ke istrinya, kangen ke istrinya. Oh gitu. Nanti bicara hati mah panjang kalau ngomong hati mah. Ini mau bicara tentang umat Nabi dulu aja dulu cirinya. Yang ringan-ringan aja dulu lah. Dari yang ringan nanti ke yang agak berat. Kalau panjang umur dan saya bisa datang lagi. Nah, kalau tidak bosen ya nggak usah ngundang lagi. Karena tidak diundang pun memang tidak menerima undangan. Tapi kalau Prof Aan yang ngundang saya nggak bisa nolak. Karena saya takut dipecat oleh Prof Aan gitu kan gitu. Tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat umat Muhammad itu suka ruku dan suka sujud. Jadi dulu di alam ruh itu ada ruh anjing dan ruh babi. Maaf, ini agak kasar tapi harus saya terangkan. Protes pada Allah. Ya Allah, kenapa kau jadikan aku seekor anjing? Diharamkan, dinajiskan. Kata Allah, don't worry dog, jangan khawatir nying, ada yang derajatnya sama dengan kamu. Siapa? Babi. Babi juga protes. Saya juga sama protes ya Rob. Kenapa saya dijadikan babi? Sama dengan anjing derajatnya. Tenang babi, ada yang derajatnya sama dengan kamu. Siapa? Orang yang tidak suka sholat. Jadi derajat orang yang tidak suka sholat itu sama dengan 2 ekor binatang hina yang tadi. Jadi kalau ibu punya suami tidak suka sholat, ibu tesok dikegepan ku anjing tete. Bu, ibu, mun ibu sawamina tidak suka sholat, ibu itu suka dipeluk sama anjing itu. Bilang ya sama suaminya, tapi insya Allah suami ibu sholat semua, insya Allah gitu kan. Ya gitu. Tarahum ruk'an sujada. Nah, yang keempat, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Orang yang namanya umat Nabi itu cirinya yang keempat adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Suka mencari keutamaan dan keridhaan di hadapan Allah. Jadi tidak ingin pujian manusia. Puji mah alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi lewat aja. Bapak ahli ibadah, alhamdulillah. Makanya nggak bakalan sombong orang ahli ibadah. Nggak bakalan sombong. Sekarang banyak ahli ibadah yang sombong. Sombong, saya tukang ibadah. Nggak boleh sombong. Jangan-jangan ibadahmu hanya sampai hari itu. Yang suka bikin maksiat jangan khawatir. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan berpaling dari rahmat Allah. Jangan-jangan ketidaktaatanmu pada Allah, dosamu sampai hari itu. Jangan-jangan besok kamu jadi orang hebat. Kan ada contoh Freddy Gunawan, pemasok narkoba. Ya. Begitu ditangkap, dia langsung taubat. Dan saya mendengar dari wali kota Cilacap, dari Bupati Cilacap, bahwa dia menyaksikan waktu ditembak matinya, tiba-tiba ada hujan dan ada wangi semerbak yang tidak pernah tidak pernah mencium wangi seperti itu sebelumnya. Tuh kan tukang narkoba, narikan kolor bapak. Jadi jangan suka berpaling dari rahmat Allah dan jangan suka merasa tukang ibadah. Lu ke neraka, gua kali fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqwa. Jangan merasa diri kamu bersih. Yang tahu kamu takwa dan tidak hanya Allah. Si Dadan jeung si Deden. Maaf ya kalau yang namanya sama.
Si Dadan tukang ibadah, si Deden tukang zina. Si Dadan kerjanya di Baitur Rahman, si Deden di Saritem. Saritem dulu ya. Mengkol kagardu jati katelahna kebon tangkil, tempat anu pasti Saritem, tempat nu nyempil. Bikang pabaliut mawisan barang nu nyumput, jalu nu kapincut ka kamar langsung diurut. Dulu ada lagunya itu. Si Deden di Saritem, si Dadan di Baitur Rahman, kerjanya tiap hari. Datanglah malaikat ke si Deden, datanglah setan ke si Dadan. Kata setan ke si Dadan, "Dan lu mah tuh udah tukang ibadah, amalnya sudah banyak, atuh sekali-kali menyoba tuh ke Saritem. Dan gak bakalan kalah amal lu dengan sekali. Saya gak nyoba mah, kamu mah kenikmatan duniawi itu mah." Maka si Dadan tergoda oleh setan. Ya, nyoba sekali mah. Pergilah dia ke Saritem. Pada saat yang sama, datang ke si Deden malaikat. "Den, kamu tuh maksiat mulu. Bagaimana kalau kamu mati di perut wanita?" "Ya Allah, coba ikut itu si Dadan, kakak kamu taat." Hidayah datang ke si Deden. Nangis dia. Maka dia pergi ke masjid mau mencari kakaknya, si Kang Dadan. Dadan jeung Deden tidak ketemu. Kenapa tidak ketemu? Karena saya yang bercerita tidak mempertemukan dia. Ya gimana saya we atuh. Cek saya ketemu, cek saya ketemu eta mah. Ceritanya si Dadan cari si Deden di Saritem tidak menemukannya. Si Deden mencari si Dadan di masjid tidak ketemu juga. Kemana ya? Tapi karena si Dadan sudah niat, akhirnya dia sewa perempuan, berzinahlah dia. Si Deden karena sudah niat taubat, maka dia ambil air wudhu, dia sholat, taubat, dia baca Quran, menangislah dia. Pada saat yang sama datang gempa bumi berkekuatan 8,2 skala Richter. Gibeg. Prostitusi hancur, masjid pun ambruk. Semua orang kaget. Kenapa si Deden yang biasanya di tempat prostitusi kok meninggalnya di masjid sedang memeluk Quran dan Quran basah dengan air matanya? Tapi kenapa si Dadan yang terkenal tukang di masjid, tukang ibadah, matinya di atas perut perempuan? Awas hati-hati makanya. Jadi yang suka ibadah, berdoalah supaya istiqomah. Yang sedang berbuat jahat, berdoalah supaya husnul khotimah. Cari keutamaan depan Allah, bukan di depan manusia. Depan mertua, calon mertua, bagus salatul lama. Wah, disuguhi sukro, suguhi wajid. Ayo silakan makan, cekap. Ayo silakan jang makan, cekap. Padahal lapar. Begitu calon mertuanya ke dalam, dia ambil sukro, dirawu. Begitu mau dimakan, datang, penyelamatan, masukin ke saku depan. Udah, ayo dimakan, cekap, padahal geus pinu. Begitu pamit mau benerin tali sepatu, dia jongkok, lupa ada sukro. Borolo teh sukro eta aya nu ka Arya Graha, aya nu ka rumah sakit Islam, aya ka Pinus Regensi. Itu ingin dipuji oleh orang. Manusia yang ingin dipuji oleh orang belum tentu dapat pujian dari Allah. Orang yang utama di hadapan Allah, pasti Allah utamakan di hadapan manusia. Itu aja rumusnya. 4 tuh. Jangan panjang-panjang, satu lagi lah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Umat Muhammad itu di wajahnya nampak bekas sujud. Kalau ada yang jidatnya hitam, kita husnuzon, insyaallah ahli sujud. Tapi tidak semua yang jidatnya hitam itu tukang sujud. Karena saya punya teman tidak suka sholat tapi hitam. Tidak gor karena batu karena modal. Bingung saya juga, Kang.
Item-item saya. Bukan, karena empuk sajadah saya empuk, Pak. Jadi saya bikin sajadah empuk biar enak sujudnya. Teh hidung sajadah empuk mah. Ternyata lamun sajadah nanu kasar tereh. Jadi mun hayang tereh hidung kasar dikit-dikit. Jangan sempitkan bahasa wujuhihim. Fi wujuhihim itu artinya bukan di wajah ini. Di dalam segala tindak tanduk. Wujuhihim itu artinya dalam tindakan. Perkataan yang tidak menyakiti orang, matanya tidak melihat yang haram, tangannya dan kakinya melangkah pada kebaikan. Itu yang disebut fi wujuh. Akhlaknya menunjukkan akhlak yang jadi tauladan orang lain. Fi wujuhihim, ditampakkan dalam wujud nyata kehidupan. Itu dari hasil sujudnya. Allahu Akbar. Berarti kita kecil, yang akbar Allah. Jadi kalau orang yang sholat masih sombong, dia tidak mengerti apa Allahu Akbar. Sujud, berarti kita ini rendah. Jadi kalau ada orang sombong, berarti dia tidak bisa mengerti apa arti sujud. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Keselamatan bagimu sekalian, hei sebelah kanan saya. Keselamatan bagimu sekalian, hei sebelah kiri saya. Berarti orang yang suka sholat harus menebarkan keselamatan. Kalau masih menebarkan kejelekan, tidak bisa. Berarti dia tidak memahami sholatnya. Aduh Pak, kalau sudah begitu mah tinggal mikir. Kita cocok nggak jadi umat Nabi ini kira-kira? Tinggal nanya diri, bukan saya yang menilai. Kan Bapak yang ngurus diri Bapak. Kalau ciri yang 5 itu ada nggak pada diri Bapak? Nggak usah ngaku-ngaku. Kalau ada, ngaku juga diakui umat Nabi. Kalau nggak ada, mohon maaf, jangan ngaku-ngaku, teriak-teriak pun sampai keluar itu urat leher, nggak bakalan diaku jadi umat Nabi. Begitu Pak. Mudah-mudahan kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat terus, istiqomah dalam kebaikan. Dan masjid ini, Masjid Baitur Rahman ini, mudah-mudahan 1, 2, 3, 4, 5 baris. Wah 5 baris mah harus penuh. 5 baris harus penuh ya. Ini suka penuh ya sholatnya ya. Penuh kalau Jumat ya penuh. Iya kalau hebat kalau bukan hari kerja penuh ya. Kalau hari kerja nggak penuh, benar-benar, ya benar. Kalau hari kerja mereka sholatnya di masjid kantornya. Alhamdulillah saya percayalah kompleks sekarang mah ini sekarang mah saya juga di Panyawangan Pak. Di Panyawangan kalau sholat subuh itu seperti Jumatan penuh. Alhamdulillah saya coba memulai dengan Jumat berkah. Saya potong kambing, sekarang diikuti oleh semua. Jadi sekarang sudah bukan potong kambing lagi, potong sapi. Jadi beli daging sapinya sekarang begitu. Wah penuh, terutama anak-anak penuh karena mau makan dia. Gak apa-apa. Bagi kita masjid ini harus jadi tempat kesenangan anak-anak, bukan ditutup masjid. Saldonya digede-gedein. Masjid Baitur Rahman saldonya 250 juta, apa-apaan? Saldonya 0, itu yang benar. Masjid yang benar itu yang saldonya 0, buru-buru dimanfaatkan. Begitu, bukan saldonya digede-gedein karena orang ngasih itu untuk sodako. Kalau saudara mengendap di kotak amal itu percuma. Lihat Masjid Jogokarian ya. Kalau Bapak pernah ke Jogokarian, coba lihat setiap hari 3.000 porsi makan disiapkan buat siapa saja yang mau makan. Kan keren. Ikuti dong gitu. 1, biar orang makin getol sodakohnya. 2, biar duit sodako itu tidak mengendap. Yang kedua, masjid ini harus tempat bermain anak-anak. Kok tempat bermain Pak? Anak-anak di masjid bermain. Rasul saja sedang sujud, cucunya naik ke lehernya, ke kepalanya. Rasul tidak dulu berdiri dari sujudnya, tidak dulu berhenti sujud sebelum si cucunya. Artinya cucunya dibawa ke masjid. Iya malah, awas udah kelihatan keluar. Ganeng.
Hanya dapat jujun da budak mah heureuy di masjid. Saya dulu di masjid salat kieu. Padahal geus jadi penceramah 4 tahun pan. Tapi kieu salat kieu. Gini salat saya, Pak. Kenapa begini? Karena sok anu nyeret. Gimana anu nyeret dilawan? Diseret itu dilawan. Itu salat saya dulu. Itu sampai kelas 3 SD, Pak. Kelas 4 SD saya malu ikut ke Bapak ke depan. Anak-anak dulu itu tidurnya di masjid, Pak. Nah, karena kalau maghrib kan ngaji di pojok. Ngajinya ngaji Baghdadi, metode Baghdadi. Alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, ya gitu. Ba jabar ba, ta jabar ta, sinjer sia jabar ya bapak sia, begitu kan. Ihdinas siratal mustaqim, kata gurunya, ceklokeun. Ihdinas siratal, ceklok mustaqim. Gurunya pusing, dijitak kepalanya, tak. Pak Ustadz galak, Pak. Tapi lama Pak Jujun ngaji gaya gitu. Lama, nggak apa-apa lama. Tapi lama anak di masjidnya. Makanya ngaji dulu sampai Isya belum selesai. Begitu Isya, azan Isya, sudah. Salat Isya berjamaah, beres Isya, bapaknya balik, anaknya nggak balik. Ngapain kamu Tong? Mau tidur di sini? Tidur masjid? Ya, ngapain? Teman-teman aja tidur di masjid. Tidur mereka di masjid. Subuh dibangunkan bapaknya. Salat itu dulu. Sekarang mesinnya dikunci. Ada tulisan anak-anak dilarang tidur di masjid. Jadi sekarang itu aneh gitu kan. Bagaimana syiar ini mau berkembang kalau begitu? Bawa Pak anak-anak ke masjid, Pak. Biarkan dia rame ya di belakang. Hei, diam. Nggak usah, biarkan aja. Tapi disuruh di belakang. Biarkan mereka diajar heureuy heulakeun we. Sina heureuy. Da budak mah heureuy teu naon, salatna ge salat heureuy. Bapak ge pan keur budak sok heureuy, kanyut batur di kitu pan kadang-kadang. Ya kan? Pengalaman kan gitu kan. Da ngaran-ngaran lenger mah tapi kolot ge teu eureun-eureun. Lenger mah lenger we gitu kan. Ya Allah. Ya, jadi saya berharap ini masjid jadi masjid yang betul-betul bisa mencetak generasi-generasi umat Nabi Muhammad. Meskipun adanya di komplek elit, tapi tidak berarti orang-orang elit itu orang-orang yang jauh dari agama. Tapi orang-orang elit itu orang-orang yang makin dunianya hebat, akhiratnya juga hebat. Bukankah doa kita, Robbana atina hasanah, tuh hasanah pindunya, rumahnya gede-gede, lihat mobilnya banyak, satu garasi sampai ada 6 mobil saya hitung, ting anu mamilu parkir teteh, ting nu manehna gitu kan, mau mobilnya ada 6 gitu kan saya hitung. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, di akhirat hasanah, ahli masjid, ahli kebaikan, waqina azab benar. Itulah doa terakhir dari ceramah saya. Karena sudah ditutup dengan doa itu, ya sudah beres ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.